Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua kelas 11 IPS 2 dan kelas 11 IPS 3. Selamat pagi. Ya, senang bertemu dengan kalian. Ya, walaupun jarak kita berjauhan. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam belajar. Ya, walaupun kita belajar online, tapi kita tetap semangat. Ya. Oke, pertama-tama sebelum saya menyampaikan materi, karena ini pertama kali saya mengajar bertemu dengan kalian, jadi mungkin kalian belum tahu siapa saya, atau mungkin sudah pernah melihat wajah saya di sekolah, tapi belum tahu nama saya. Nah, sekarang pada kesempatan yang baik ini, saya mau memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Iwayan Sri Harmoni SPD. Kalian bisa lihat di layar monitor. Ya, biodata saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, untuk nomor WA atau nomor HP saya, silakan lihat di sana. Siapa tahu kalian berkepentingan menghubungi saya, silakan dihubungi di nomor HP saya tersebut. Oke. Untuk hari ini, ya, untuk di semester ketiga ini, sebelum saya membahas materi yang pertama, perlu juga saya paparkan materi-materi apa sih yang keluar yang akan kita pelajari pada semester ini. Itu ada 5 materi pokok yang akan kita bahas dalam semester ini. Yang pertama adalah tentang expressions of suggestion and offer, atau disebut juga dengan ungkapan memberi saran dan tawaran. Kemudian yang kedua adalah expressions of opinion and thought, atau ungkapan memberi opini atau ide dan pendapat. Kemudian yang ketiga adalah tentang invitation letter atau surat undangan. Nanti kita akan belajar membuat surat undangan. Kemudian yang keempat adalah exposition text. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tentang passive voice without agent. Oke. Sebelum ke materi, ya, tentang ungkapan memberi saran, saya paparkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini atau learning objektif kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi ungkapan memberi saran dalam dialog. Ya, kalian harus mengidentifikasi mana ungkapan apa saja yang ada dalam dialog yang saya akan berikan. Kemudian yang kedua, memberikan respon dari dialog tentang memberi saran. Jadi kalian memberikan jawaban dari dialog yang saya berikan. Oke. Sekarang kita langsung ke materi yang pertama, yaitu expressions of suggestion. Ya, jadi untuk expressions of suggestion, ungkapan memberi saran, ada modal auxiliary yang kita pergunakan, yaitu should dan ought to. Itu yang artinya adalah seharusnya. Jadi kalau kita memberi saran, kita tidak boleh bilang harus, karena harus itu adalah perintah yang harus kalian lakukan. Nah, kalau saran itu boleh dilakukan, boleh juga tidak, atau boleh diterima, accept, dan boleh ditolak atau refuse. Nah, sekarang apa itu suggestion? What is suggestion? Ya, kalau kita bicara tentang suggestion, ya, kita memberikan saran, kita berikan ide kepada orang lain apa yang seharusnya mereka lakukan. Ya, sekarang tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk memberikan bahan pertimbangan tentang apa yang seharusnya mereka itu lakukan. Apakah mereka
akan menolak saran kita ataukah dia akan menerima saran kita. Nah, itu terserah orang yang kita berikan saran. Kalau memang cocok, diterima. Kalau tidak cocok, ditolak. Nah, sekarang how to express suggestion. Bagaimana kita mengungkapkan ungkapan saran kita? Nah, ada 3 ungkapannya. Yang pertama tentang asking suggestion, menanyakan saran. Yang kedua tentang giving suggestion, memberikan saran. Dan yang ketiga tentang responding suggestion, atau merespon atau menjawab saran yang kita berikan. Nah, sekarang contohnya, bagaimana contoh ungkapan kita menanyakan saran atau examples of asking suggestion. Number 1, do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untuk saya? Yang kedua, would you mind giving me your suggestion? Keberatankah kamu memberikan saya saran? Number 3, can you tell me what should I do? Bisakah kamu memberitahu saya apa yang seharusnya saya lakukan? Number 4, what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Nah, itu meminta saran atau asking suggestion. Sekarang memberikan saran. Kalau ada orang lain minta saran, kita berikan saran. Example of giving suggestion. Number 1, you should go to hospital if you are sick. Jadi, kamu seharusnya pergi ke rumah sakit jika kamu sakit. Number 2, you ought to go home now. Kamu seharusnya pulang sekarang. Number 3, I suggest you to take a rest if you are tired. Menggunakan kata kerja suggest, menyarankan. Number 4, how about going to the cinema? Bagaimana kalau kamu pergi ke cinema? And then number 5, let's go to the cinema. Let's go to the beach. Nah, itu memberikan saran. Nah, kalau situasi sekarang sedang COVID, kalian disarankan, how about going to the cinema? Bagaimana? Apakah kalian menerima sarannya atau menolak? Nah, kalau kalian menerima, itu ada caranya. Okay. There are 2 ways of responding suggestion. Number 1, accepting suggestion. And number 2, refusing suggestion. If you want to accept someone's suggestion, you can say, sure. Number 2, okay, yes it is. Number 3, yes I would like to. Number 4, yes I would love to. Number 5, what a good idea. And number 6, that sound a good idea. Nah, itu kalau menerima saran. Jika kalian mau menolak, janganlah ke cinema karena situasi COVID tidak aman. Kalian bisa tolak. No, I would rather not. And then number 2, I don't feel like it. And then number 3, I dislike your suggestion. Nah, itu untuk menolak saran. Gimana? Bisa diterima? Oke. Kita lanjutkan. Ya, examples of the use of expression in dialogue. Sekarang saya berikan contoh penggunaan daripada ungkapannya dalam dialog. Ya, saya bacakan dulu dialognya. Hey, you look not well. Are you okay? I have a problem with my stomach. Why don't you go to a doctor? That sounds good idea, thank you. You're welcome. Let's go, I will accompany you. Nah, sekarang coba kalian perhatikan yang berwarna merah. Berarti kalimat yang berwarna merah. Why don't you go to doctor? Nah, menurut kalian kira-kira ini termasuk ekspresi apa? Apakah termasuk ekspresi asking for suggestion, giving suggestion, atau responding?
Oke, good. Nah, ini termasuk giving suggestion. Nah, sekarang yang berwarna kuning. That sound good idea. Oke, good. Termasuk accepting suggestion. Yang berwarna merah lagi satu. Let's go, I will accompany you. Masa? Oke, good. Giving suggestion. Oke. Next. Nah, ini ada latihan. Nah, bisa kalian baca dulu. Read the dialogue and answer the question below dialogue. Ya, silakan dibaca dulu dialognya. Hi John. Hi Jane. What are you doing? Nothing much. Do you like to go to movies? I would love to, but not right now. What about in the afternoon? Great! What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movies. What about Peanut? Okay, let's go. Ya. Oke, setelah kalian baca, setelah kalian pahami dialognya, sekarang lihat di bawahnya, itu ada suruhannya. What kinds of interpersonal transaction is going on the conversation given? And then write down the expressions in your exercise book. Ya, kalian tulis di buku latihan. Ya, ekspresi apa yang kalian temukan di sana? Kalau misalnya ekspresi giving opinion, yang mana ditulis kalimatnya. Kalau asking for suggestion, yang mana ditulis kalimatnya. Kalau responding, yang mana ditulis. Ya, oke. Nanti kita bahas nanti untuk minggu depan, atau di keep dulu tugasnya. Nanti kalau misalnya kalian di ulangan belum mencapai KKM, itu misalnya nilai ulangannya rendah, nanti saya suruh kalian untuk mengumpulkan nanti tugas-tugasnya. Oke? Thank you very much. That's all for today. Thank you very much for your attention. See you next week. Goodbye.